Halo semuanya, balik lagi sama podcast andalan kita, Nana Podcast. Kali ini karena kena virus corona ya, kita podcastnya berdua aja sama sih. Halo Re, apa kabar? belum belum ada kena virusnya. Oke Re, kita mau bahas apa nih hari ini? Nah, jadi kapan hari ini aku lagi buka-buka medsos kan ya di Twitter. Jadi ada akun Twitter yaitu Ngalam Fest. Ya isinya ada orang-orang tanya, ya orang nge-tweet lah pokoknya, tapi bisa nih pakai bahasa Jawa sih. Oh iya, cewek-cewek opo sih yang apa sih hal yang sing membuat kalian ilfil nang lanangan. Jadi cewek-cewek apa sih yang bikin kalian ilfil sama cowok? Di sini banyak nih ada cewek yang reply dan aku baca-baca menarik nih kalau kita rangkum, kita bahas juga buat kalian. Entry reply-nya adalah apa Re? Dibacaan aja wis. Nah, ini yang reply nggak usah kita baca namanya deh ya. Dari DP-nya cantik sih. Iya. Jadi yang reply yang pertama itu tas kenal ngomong sayang iku lambene njaluk ditapuk sandal swallow. Jadi gimana ya artinya ya apa ya? Intinya baru kenal aja udah ngomong sayang, itu mulutnya mau di keplok sandal apa gimana gitu. Gimana menurutmu kalau baru kenal ngomong sayang? Ya kalau menurut aku sih nggak ada masalah ya, selama dianya pede-pede aja, mentalitas baja, hajar aja, siapa tahu dapat. Masalahnya di sini kayaknya si cewek ini yang nggak seneng sama cowok, Kenapa gitu? karena kalau dia suka sama cowok, sama si cowok yang ngomong sayang ini, dia ya pasti GR-GR aja. Oh gitu. Iya sekarang jelek kan nih. Jadi dia ilfil gitu. Ya apaan sih ini cowok? Coba kalau cowok idamannya dia. Oh iya, berikutnya. Senengane gawe story WhatsApp. video sing ono liriknya biasanya Joko tutuk IG. Intinya sukanya bikin story di WhatsApp, Video tuh musik video musik video yang ada lirik. ada liriknya, biasanya ngambil dari IG. Kenapa kamu anggap ini penting? Karena aku juga ada teman yang suka story di WhatsApp itu lagu-lagu yang apa miris-miris, yang galau gitu, terus yang merana, terus ada lagunya kayak sakit hati. Ya menurut aku sih kurang keren aja kayak gitu, kurang melucuti kejantanan si cowok. Lucu tuh ya. Bahasamu tua banget boy. Mungkin kalau lagu yang di share itu lagu yang si cewek suka, gak bakal ilfil si cewek. Contohnya kalau cewek suka lagu K-pop misalkan, terus si cowok story lagu K-pop yang mungkin yang baru gitu, mungkin cewek responnya beda. Tapi kan balik lagi boy, semua kan soal selera ya kan. Terus kamu kok bisa bilang ilfil gimana? Kan namanya selera kan bervariasi gitu. Iya, masalah cocok nggak cocok aja sih sama si cewek ini. Oh nggak cocok sama seleranya si cewek, bukan selera dari kebanyakan orang ya? Iya, tapi mungkin ini story WhatsApp musik video yang galau kali ya, yang bikin annoying gitu. Iya, paham. Kayaknya sih. Nah, berikutnya. Ngotot minta pap, jorok gak bisa dewasa, gengsi bilang maaf, tolong makasih, sok pinter, bad attitude. Ini Banyak. parah sih, ini banyak tapi banyak. Apanya? Oh, aku pikir jorok jorok enggak rapi, bau. Agak bawa dikit dong, Apanya? Oh, bawa dikit dong, aku pikir jorok buka dikit dong. jorok. Iya sih. Kalau baru kenal ya emang menyebalkan sih kalau si cowok minta pap. Gak usah yang jorok, yang biasa aja, saya males.
balik ke pertanyaan awal ya, kenapa ini kamu angkat menjadi sebuah topik? Ada apa sebetulnya? Buat nambah referensi. Bukan, maksudnya apa? Berarti intinya apa yang membuat cewek ilfil gitu ya? Oh, masalahnya di sini kan jelas ada yang tanya cowok kan. Berarti ya ada keresahan di antara cowok misal. Apalagi di zaman sekarang kan orang kebanyakan PDKT itu lewat medsos. Apakah itu salah? Enggak. Buktinya nih minta apa? Ya. Kadang juga cowok bingung gitu. Mungkin kenapa nih yang cewek aku deketin gagal? Alasannya apa? Siapa tahu. Mungkin karena yang deketin itu masih level cere. Biasanya gitu. Ya, biasanya gitu. Ya, pasti ada kesalahan yang kalian nggak tahu mungkin. Siapa tahu kalian melakukan hal-hal yang bakal disebutin sama cewek-cewek di sini. Contohnya adalah Minta pap. Apalagi tadi itu gawe story WhatsApp apa? Oh, baru kenal ngomong sayang. mungkin langsung ke pertanyaan ya, kenapa kok jadi ilfil? Karena apa? Minta pap. Iyalah, kan manusiawi cuy, orang juga mau lihat apa yang tertutup di dalam bingkai indah itu. Bayangin aja kamu jadi cewek. Oke. Dimintain pap. Kasih sih kalau aku. Karena kamu mesum. Jadi gini, cewek itu kalau kamu tahu ya, mereka itu jarang nyimpen foto mereka yang lagi jelek. Tahu dari mana? Kebanyakan gitu. Kalau kita punya foto jelek, misalkan ngeblur atau pas ekspresi muka jelek, kita simpen aja nggak masalah. Iya. Tapi kalau cewek itu pasti biasanya langsung dihapus. Mereka cuma simpan foto di HP mereka tuh yang cantik-cantik doang. Nah, dimintain buat itu, buat sosial media. Lagi malam lagi mau tidur. Oh, I see, tahu. Belum nggak make up, dimintain papan sebel juga. Ini langsung bikin cewek turn off ya? Sebel sih, repotin. Cabul nih orang gitu ya, atau apa? Kalau mungkin ceweknya bakalan ngasih, cuman caranya nggak kayak gitu ya? Iya kan harus dekat dulu kan. Tapi ini partnya kalau misalkan dia cewek lagi liburan gitu, terus itu tempatnya bagus nggak sih, coba di pub dong, mungkin masih bisa. Aku pernah minta pub, itu hewan. Jadi gimana? Si ceweknya punya di rumahnya ada hewan peliharaan. Aku minta pub fotoin hewan peliharaan itu, misalkan kucing gitu, fotoin kucing, misalkan musang. Kenapa harus musang? Iya, terus. Atau punya kuda poni. Nggak mungkin, Cok. Ada cewek punya kuda poni, dari mana ceritanya? Atau mungkin dia koleksi tumbuhan di rumahnya, punya pohon bonsai. Fotoin dong pohon bonsaimu. Iya. Atau fotoin dong buah melonmu. Atau buah pepaya. Nggak apa-apa aja. Kan Iya buah. sih. Oke, lanjut nih. Oke. Gak bisa dewasa, tau lah ya. Gengsi bilang maaf, tolong, makasih. Sok pintar, bad attitude. Berarti ini cewek udah sempet ya? Udah kenal? Udah kencang lah. Karena kalau nggak kencang dia nggak tahu kan kenapa kok bisa bergengsi, kenapa kok bisa jadi sok pintar, bad attitude. Jadi kencangnya gagal. Bukankah kencan gagal berarti sebuah tanda bahwa kita harus cari yang baru gitu? Ngapain dijelek-jelekin? Karena si cowok tanya. Oh gitu. Lanjut aja ke cewek berikutnya. Garing tapi memaksakan jokesnya. Kaken lambe lamis alias kombalan sing gak perlu. Terlalu pede dan mepet aja terlalu mengganggu. Nah ini kenapa ini menjadi salah ya? Garing jokesnya perbendaharaan jokesnya kurang banyak. Jadi mungkin jokesnya itu kayak ya
Jokes garing apakah menandakan bahwa lingkungannya terbatas? Iya bisa jadi, atau mungkin kurang Nggak punya teman referensi. gitu. Referensinya nggak ada. Pakaian lambe lamis itu apaan sih? Lambe lamis. Gombalan itu nggak perlu. Oh jelas ini ada kaitannya dengan jokes masa gombalan nggak perlu. Kenapa? Ya berarti dia gombalan kayak bapakmu tukang anu ya gitu kan. Maksa kan? Iya sih, itu joke sudah nggak relate lagi tapi masih dipaksa ini. Nggak nonton video di YouTube itu orang-orang ngeprank ngombalin cewek. Pernah. Yang gombalannya kan biasanya Iya, nggak banget gitu. tapi ceweknya kayak tersikut-sikut gitu kan. Itu settingan cuy, nggak bisa dibohongin, itu settingan. Pasti habis nonton gitu si cowok. Terus terlalu Tes gimana? itu istilahnya kino. Tapi kinonya harus dengan emosi datar. Maksudnya gimana tuh? Jangan sambil senyum sih. Iya, itu namanya kino. Kino itu bagi yang belum tahu, seni menyentuh wanita. Jadi kita menyentuh wanita itu seolah-olah kita menyentuh teman cowok. Iya. Nggak ada niat nafsu, nggak ada niat Mungkin gampangannya apa ya? menyentuh tanpa pasangan. Menyentuh seksual dan menyentuh sensual. Itu beda, dua hal yang beda banget, jauh beda banget. Contohnya sensual gimana? Sensual itu nggak ada modusnya, nggak ada ke arah yang Seksi. apa itu emot titik dua V? Ini ada kalau dilihat ada nih emotnya kayak gini. Mambu, baju apek, berhayari gak ganti, kakek jaluk up, baru kenal, kakek gombal, pelit kata maaf, kok asik sing kenemenan, so asik sing kenemenan. Nah, masalah emot nih menarik nih. Iya, kenapa? Cowok sebisa mungkin kurangi pakai emot. Kenapa? Emot senyum pun kurangin. Kenapa? Udah kecil ya? Untuk menjaga wibawa. Maksudnya nggak ngerti. Maksudnya gimana? Bukannya emot, kebanyakan cowok pakai emot karena pengen casual gitu ya? Biasanya kalimat hehe atau wkwk aja udah cukup. Atau mungkin sesekali kamu pakai emot, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Karena aku sendiri udah pernah tanya ke cewek. Ada cowok deketin dia, banyak kali emotnya. Terus dia ngerasa ini cowok kurang keren, kurang cool. Sedangkan cowok yang emotnya sedikit itu terkesan cowok yang kepribadiannya stabil. Masa dari mana? Ilmu dari mana tuh? Katanya cewek. Oh gitu. Berarti semakin banyak emot berarti menunjukkan dia labil gitu. Nggak Ya kayak apa ya? Emot itu kan kita kalau baca teks ada emotnya tuh pasti langsung terbayang intonasi suaranya. benar. Udah gitu. Iya sih, kalau misalnya, tapi emot itu kadang biasanya itu deh dipakai supaya nggak salah paham. Berarti kan Seperlunya, ya betul. Terus apa lagi? Berikutnya mambu kan ya udah. Mambu pastilah, fatal ya. Podcast kita sebelumnya si Alvin bilang nggak perlu dandan keren-keren, asal udah wangi aja tuh cewek udah seneng. Poin 70 sendiri. Iya. Baju apa? No. Iya, kalian kalau mau jalan sama cewek ganti baju dong. Beli parfum dong. Ya kalau kalian sendiri nggak memperhatikan kebersihan diri sendiri, itu jadi masalah besar ketika kalian punya pasangan nanti, karena pasangan akan melihat, oh ini orang ngurus diri sendiri aja nggak bisa, gimana mau ngurus aku gitu. Kurang lebih sih begitu. Lagian juga nggak usah teman cewek, teman cowokmu aja kalau kamu bajunya apek males. Iya, nggak nyaman pasti ya kan. Terus kalian jangan lupa ya. Ya karena kamu sange. Kayaknya emang zaman sekarang kok Apa? itu banyak
cowok banyak minta pap ya. Kamu pernah minta pap? Ya pap itu hewan aja sih. Aku pernah minta pap sama cewek, cuman ya pakai etika sih. Kalau Seenggaknya kan kita udah deket duluan kan sama si cewek. benar, aku udah kenal, udah nyaman ngomongnya, udah enak, baru minta pap. Kalau belum udah, mana kamu di mana coba fotoin, agak aneh aja gitu. Iya sih. Terus kakean gombal. Ini kayaknya cowok-cowok ini ngegombal di diem-diem ngegombal gitu kali ya. Nggak tahu kenapa itu. Kadang kan Nggak, kenapa yang aku pertanyakan adalah kenapa penting menggombal? Seberapa efek sih gombal itu? gombal itu berefek kalau konteksnya tepat kan. Jadi kita ngobrolin apa, baru kita sisipin gombal, bukan diem-diem ngegombal. Apa-apa ngegombal. Apalagi sampai kebanyakan. Mungkin maksudnya gombal itu biar suasana cair gitu ya? Atau gimana sih? Kalau suasana cair yang angkat topik aja, masalahnya cewek itu kalau misalkan dipuji cantik itu udah sering banget dipuji cantik. Di gombal udah sering banget. Jadi Mending gombal atau flirting? sama aja sih sebetulnya. Tapi flirting juga dipakainya kan di saat-saat yang tepat. Terus berikutnya pelit kata mama. Nah, ini jangan-jangan kita serba salah juga. Biasanya siapa tahu emang nggak salah. Si cewek kan mikirnya cowok yang selalu salah. Iya. So asik sing kena-mena. Ini pasti cowoknya show. Tapi kalau menurut aku sok asik itu penting sih. Cuman tahu kadarnya gitu. Kalau sok asiknya nggak nyambung itu annoying emang. Tapi akan lebih baik sok asik daripada minder. Tapi gini, kalau kita so asik itu di kumpulan orang, itu oke. Karena begitu kita ngomong, orang jadi dengerin. Tapi kalau kencan berdua, lebih baik kita tuh lebih intim lah. Gak terlalu ramai gitu. Maksudnya intim gimana? Intim kayak obrolannya cuma dua arah. Obrolannya lebih deep gitu ya. Terus lebih personal, bukan so asik. Sok asik yuhu itu ya opo. Yo. Oh iya tahu. Ada sih beberapa Guys. cowok yang gitu sih. Iya. Terus apa lagi? Berikutnya gede omongan netok, omongan membual, suka membual. Kalau ini nggak usah temenmu yang cewek, temen cowokmu aja pasti akan males gitu loh. Karena buat aku pribadi sih sebagai cowok, buat apa ngedengerin orang yang membual gitu loh. Untungnya apa? Iya sih. Aku ada temen, dia tuh suka ngajakin pergi atau apa. Iya namanya Dion. bukan. Ngajakin misalkan, ayo kita ke Bali. Wih enak dong. Nah, itu ya udah, ayo boleh aja. Tapi habis itu nggak ada kabar. Ya lanjut. Aku chat, kamu ada yang marah nggak? Ada bilang gitu. Saya sendiri bilang gitu lah. Itu kalian minta izin, kalian nggak pede loh. Lagian kenapa harus minta izin untuk ngechat doang? Iya kan. Kalau misalkan aku ajak ke hotel dia marah nggak gitu baru. Karena chat itu pada dasarnya kan untuk berteman ya, supaya lebih dekat. Ngobrol kan. Ngobrol. Kenapa marah kalau untuk ngobrol doang? Iya. Nah ini ada plus minta popnya ini mungkin ya kan, aneh-aneh atau gimana? Bilang si Teh bilang ada orang tua aku marah. Ada aku sendiri. By the way, cangcip itu apa ya? Gak bisa kan? Oke, ya udah. Terus langsung jalui pap mesti pap lagi. Kalau kamu seberapa penting pap itu?
sebenarnya mungkin bisa buat ngetes si cewek ini mau investasi emosi ke kita kan enggak. Oh iya, masuk terus. Tapi kalau misalkan si baru kenal, si cewek nggak terlalu tertarik sama cowok minta pap malam-malam, siapa yang mau ngasih? Intinya kalau kamu ditolak, kamu minta pap terus ditolak, itu artinya dia belum nyaman untuk melakukan itu. Sabar, jangan dipaksa terus gitu. Betul? Baiknya sih tunggu kalian chatting yang seru. Kalau bisa chattingnya ngomongin hal-hal yang lebih intim. Contohnya apa? Lebih intim. Misalkan Bapak kamu enggak. gimana? Aku lagi tiduran pakai celana pendek gue. Masa nggak percaya lah? Bukan cuk, bukan gitu. Gimana nih? Ya intim kayaknya, kamu kelihatannya orangnya ceria banget sih. Pernah punya pengalaman apa emang? Lebih personal gitu. Nanti kan dia cerita, enggak sih aku gini-gini player loh. Kok bisa player gimana? Iya, soalnya aku suka mainin cowok-cowok lah gitu. Nanti dia akan ngobrol-ngobrol sendiri. Benar banget. Kalau di kita namanya apa? PDC. Dikit curhat. Iya, PDC. Itu biasanya efektif kalau obrolannya udah stuck. Udah nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Kamu gimana? Jangan-jangan obrolannya udah stuck, minta apa? Udahlah, papi itu cabul, lanjut aja. Tapi masih apa ini? Oke. Ini yang aku ngertiin aja lah. Kalau ngamuk atau bad mood dilampiasin ke cewek. Habis itu nggak minta maaf. Iya. Kamu rasain sendiri aja kalau kamu lagi marah terus kamu lampiasin ke teman kamu, terus kamu nggak minta maaf, kira-kira teman kamu gimana? Gak usah sama cewek deh, sama cowok aja, gimana kira-kira? Lagian ngapain sih ngamuk harus dilampiasin ke orang? Nah, biasanya kemana dong? Coli. Enggak. Seks. Apa? Olahraga. Bukannya makin capek ya? Justru kalau udah capek kan ngantuk. Udah tidur. Atau kalau misal bisa kan banyak cara orang melampiaskan amarah, bisa dengan ngopi kah, ngerokok kah, minum alkohol kah, main game kah, apa. Kalau kamu gimana? Aku nggak pernah marah. Sama sih, nggak aku pernah jarang banget marah. Kalau marah sih kesel aja paling, nggak sampai ngamuk lah. Itu ada caranya, itu namanya manajemen emosi. Nanti kita belajar. Kapan? Terus apa lagi? Mambu udah lah ya. Ngomong-ngomong jir. Anjir. Kenapa deh? Kamu bukan masalah itu. Aku masalah. Kenapa? Aku sendiri punya teman yang suka ngomong jir, sebel. Aneh. Sebel. Opo sing disebelin kau no? Jangan kamu suka. Iya sih, iya. Kenapa kalau jir? Kalau jarang-jarang sih nggak apa-apa, kalau terlalu sering sebel. Ya udah lanjut. Kata injir itu kan fungsinya untuk Enggak, asalnya dari anjing, dari makian kan? dari kata anjing itu fungsinya untuk menyampaikan emosi yang Untuk mengumpat lah istilahnya. Iya, tapi kalau jir itu lebih diperhalus kan. Iya. Gila, keren banget gitu kan. Keren jir. Sama kayak gokil. Iya, Gokil sama gila itu beda kan. Nah, kata-kata itu menurutku kalau dipakai buat cowok
omongan yang harusnya serius yang kadang jadi kayak lawakan. Kok bisa? Ya, bayangin aja kayak misalkan ini kopi ini enak banget, terus ditambahin kopi ini enak banget anjir, Iya sih ya. kayak jantan jadinya kalau cowok terlalu banyak pakai itu Ya kayak gay lah. enggak juga sih, cuma kayak Berkurang kayak orang maskulinnya berkurang. orang yang suka nge-meme gitu loh, nge-meme meme. Meme. Iya. Nah, Nggak ada paten-patennya ya, meme. Ya terus. contohnya apa lagi coba? Mahal banget sih, mahal banget anjir. Nggak tahu, kalau menurut aku anjir bukan masalah yang gede Bukan. sih. Lanjut deh. Yang annoying dalam segala hal. Ya biasanya dia show off sih. Pasti annoying, pasti show off. Ngontot jalur pub, typing alay, sok pinter. Pub lagi. Typing alay ini kayak gimana ya? Yang ada kata-kata dicampur sama angka gitu. Kayaknya udah nggak ada orang kayak gitu. Terus yang alay Disingkat gitu. kan, kamu jadi KM gitu. Ya itu kan efektif, menyingkat waktu ngetik kan, bukan? Itu kalau zaman SMS iya. Ini udah chatting, udah nggak dihitung per kata, per karakter. Mungkin itu udah, mungkin ada hubungannya dengan pintar nih. Dia sok pintar tapi ngetiknya alay, nggak cocok kali. Gitu. Udah habis. Belum. Gue kesini anjir, apa sangean. Saya Cowok sange kenapa bro? instingnya udah insting aja sih. Gimana? Sange itu udah insting. Maksudnya apa? Iya sama kayak orang boker, pasti muncul. Kebelet boker. Kalau menurut aku sangean tuh ada dua, antara dia memang punya libido sama yang tinggi, sama dia kesepian. Dia nggak tahu mau ngapain lagi selain sange. Tapi biar kesepian, gue harusnya kan dia bisa manage kan, sange. Ya betul sih. Ya nonton bokep kayak apa ya? Ini pasti minta top juga ini. Iya sih, sangean biasa gitu. Persis kayak koncoku. Oh nggak usah, nggak penting. Koncomu sopo aku ya nggak kenal. Ini aja. Kebanyakan ngomong. Kayak emang buah. Ini udah nggak ada obat ini. Ambe kelambi pengguk ya sama lah. Pamer ya. Kamu ada tanggapan pamer? Oh iya. Semua cowok pasti pamer sih. Soalnya itu salah satu asetnya mereka untuk dapetin cewek. Apa itu? Maksudnya apa? Kan kalau cewek mau dapetin cowok, mereka asetnya itu cantik. Kalau cowok Apa? biasanya sih harta. Sama skillnya. Dia bisa apa? Bisa main gitar atau bisa stand up atau bisa Sama ya, gitu. kayak hewan biasanya. Hewan kan kalau mau dapetin cowok dia berantem dulu sama jantan lainnya. Lanjut. Nyerek. Apa itu? Gak tau. Nggak jelas. Kayak cangkem. Kayak cangkem, mencela-mencela, nyelok orang. Ini kayaknya ceweknya yang baperan deh. Nggak sih, bisa kita simpan ke nyelok noanya doang. Nyelok no itu apa sih? Suka ngomongin orang. Jelek-jelekin Itu orang. ngejek ya, menjatuhkan. Nah, jadi mungkin yang cangkemnya tuh karena dia suka ngejekin orang. Berarti ini cowoknya suka gosip kayaknya. Ya mulutnya ember gitu aja lah. Terus apa lagi narsis? Narsis, ngepak. Ini cowoknya yang ngepak. Ya tapi kalau ganteng nggak apa-apa. Ya ganteng pun aneh. Masuk. Iya, aku pernah. Kamu ganteng gitu kan? Tapi nggak pernah ngepak aku. Ya terus.
cerewet soal penampilan, body shaming, kalau nggak salah mau minta maaf, kalau nggak salah nggak mau minta maaf. Kalau salah, Kalau salah nggak mau minta maaf, jangan-jangan nggak salah. malah ngentengin masalah. Ya iyalah, kalau cowok mau ngentengin masalah tuh ngapain? Gede-gede masalah. Iya, jangan-jangan nggak salah, makanya dientengin masalahnya. Jangan-jangan ceweknya drama queen. Pede. Lanjut. Tuh, jangan apa gitu, Jomblo apa ya? Jombret. Males ilfil gitu. Auto kumuh garai kilo. Gumo itu mual kan? Muntah. Garai gitu. Nih, Garai. pasar aja. Pede. Pede. Lanjut ini aja deh. Nah, berikutnya Pamer banyak ngomong, so pinter, sangean, kelemar-kelemar nih aku bro. mungkin apa ya, lemes gitu anaknya. Ya aku kan orangnya pragmatis ya, kelemar aja. Masa itu bikin cewek ilfil sih? Tapi cewekku Mungkin ada aja tuh. Nggak, mungkin gemar-gemarnya suka melamun cowoknya. Mungkin. Nggak tegas lah kan. Nggak tegas, kepo nemen nang uripku. Ya kepo kan, mungkin dia mau pengen tahu cuman nggak punya cara yang baik untuk cari tahu. Mungkin gini sih, si cewek itu komunikasinya sama si cewek kurang dua arah. Jadi si cowok tanya-tanya, Alam-alam. si cewek kurang ngasih tanggapan, nggak tanya balik. Akhirnya si cowok ya tanya lagi. Jadi si komunikasi kalian kayaknya kurang dua arah. Jadi cowok dulu yang tanya. Oke, kalau dari semua yang kita baca tadi konklusinya apa? Kesimpulannya? Jangan minta apa-apa. Enggak, kesimpulannya apa yang membuat cewek itu jadi ilfil sama cowok? Kebanyakan tadi minta apa ya? Minta apa sama bau. Gitu. Kayaknya yang lain-lain bisa aja karena ceweknya nggak suka sama cowok. Kayak banyak ngomong, pamer. Nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Memang seharusnya cowok itu harus gimana sih? Harus Kan tenang. kalau kan nggak semua cowok bisa seperti setenang kita berdua. Ada mungkin yang needy banget, ada yang harus dapat, harus gini. Kita kan enggak. Harusnya gimana? Mungkin dari yang banyak omong, kalau sama cewek itu dikurangi omongnya. Terus kalau volume suara kalian juga dipelani, karena kan kalian ngobrol berdua bukan rame-rame. Dan nanti kalau bisa cewek yang lebih banyak ngomong. Kenapa gitu? Kenapa? Karena begitu cewek banyak ngomong ke kalian, si cewek bakal membangun yang namanya Konektivitas. koneksi. Bukan diem-diem kalau ngomong aku punya ini loh, aku bisa ini loh. Tapi diem aja, sebisa mungkin tahan buat pamer, rahasiain aja gitu. Nanti begitu cewek tanya baru kamu pamer, dan itu lebih powerful daripada kamu diem-diem langsung pamer. Kenapa sih harus pamer? Sengefek apa emang pamer? Itu untuk meningkatkan value kita di mata cewek sih sebetulnya. Kalau digunakan dengan cara yang tepat. Kalau nggak usah pamer bisa nggak? Bisa aja, asal kamu ganteng banget. Aku nggak ada yang dipamerin bro. Terus. Ya nggak harus pamer. Kan bisa aja dia suka kamu karena hal lain. Pamer itu cuma salah satu atribut aja. Atribut buat apa? Menunjukkan value. Lalu lanjut. Apalagi yang banyak tadi, kalau masalah badan ya Itu masalahmu pribadi lah. Kamu bisa selesaikan sendiri. soal pakaian juga boleh kalian pakaian apa adanya, tapi jangan pakai pakaian yang robek,
Jangan pakai pakaian yang kusam dan beli batu. Nggak harus bagus, nggak harus baru, yang penting nyaman, bersih. Bukan nyaman buat kamu sendiri, cuman nyaman, namun nyaman juga buat lawan bicara kamu. Terus rambut juga jangan gondrong. Aku gondrong ya. Gondrong nggak jelas gitu loh. Kalau gondrong tapi rapi diikat itu keren kayak Genji. Ada lagi? Nah, sangean kali ya, sangean minta daripada minta apa mending kalian minta IG. Saya minta hatinya dong. Hah? Minta hatinya sekali ya. Bukan minta buat dia ngasih. Karena apa? Kalian sange karena belum dapat aja. Kalau udah dapat nggak mungkin sange lagi, percaya sama aku. Karena udah tahu cuman gini doang. Ya sange itu cuma sehari aja. Selebihnya doyan. Selebihnya nafsu. Ada lagi? Apalagi emosian tadi, pemarah gitu ya. Cara manage-nya gimana deh? Kalau memang aku pribadi sih pemarah sih orangnya. Terus Tapi nggak sampai ngamuk kan. enggak sampai ngamuk. Ya cuman kalau marah ya paling WA kamu, akhirnya kita nongkrong ya gitu-gitu lah. Itu mungkin rajin ibadah kali ya biar nggak. Saya udah lama nggak beribadah. Ya, tapi kalau ngajarin orang gitu, biar supaya nggak emosian ya paling gampang ya ibadah sana. Ambil wudhu sana langsung segar. Mungkin. Lalu apalagi tadi? Ya paling banyak ke pub sih. Iya pub ya. Cangtipnya tadi apa nggak tahu ya cangtip. Biarin aja. Ya udah segitu aja. Iya. Mau ditutup? Ya segitu aja dari ini yang nulis sih nggak banyak cewek yang kita rangkum, cuma seenggaknya mewakili lah yang kebanyakan bikin cewek itu. Dan menurutku aku masih reasonable kayak bau sama ya, aku sendiri setuju dengan cewek-cewek ini. Gak usah dibawa ke cewek dulu deh, ke sesama pertemanan cowokmu aja. Kalau merasa nggak nyaman ya jangan dilakuin sama cewek, itu aja. Benar banget. Udah segitu aja. Next time kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Next time ada cewek cantik mau gabung, Iya dong. tungguin Tunggu aja. aja. Oke, see you. Gak usah minta apa, nonton video kita. Ya udah, bye. Bye.